Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kembali dengan Bapak di hari Senin ini. Hari Senin tanggal 22 November 2021. Bertemu kembali dengan Bapak di pembelajaran perawatan sasis sepeda motor. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas, silahkan memimpin berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih untuk ketua kelas yang telah memimpin doanya. Sebelum pembelajaran kita hari ini, baiklah Bapak akan absen untuk mengecek kehadiran kalian. Rivaldo? Oh, belum hadir ya. Muhammad Joko juga. Fasid Ibra? Oke, terima kasih. Rido? Oke. Adi? Aliansa? Dan kita hari ini adalah tentang sasis sepeda motor. Tapi sebelum kita belajar, silahkan kalian berdiri. Silakan kalian berdiri. Apakah kalian sudah rapi, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, sudah. Oh, ternyata sudah rapi semuanya ya. Oke, silakan kalian duduk kembali. Kita memulai pembelajaran agar kalian semangat. Kita akan yel-yel dulu. Oke, SMK? Bisa. SMK? Bisa. Oke. Lalu kita sudah belajar tentang sistem kemudi sepeda motor. Masih ada yang ingat nggak sistem kemudi sepeda motor gangguannya apabila sistem kemudi itu terasa berat. Dari sini? Bantalan kepala kemudi terlalu kencang. Ada lagi kan? Bantalan kepala kemudi rusak atau tidak berfungsi. Tekanan udara ban depan tidak cukup. Kasih tepuk tangan untuk jawaban kalian semuanya. Oh, ternyata kawan kalian yang datang. Oh, waalaikumsalam. Apa dong? Motor ada bingung, Pak. Oh, itu yang bikin kalian terlambat. Coba di motor berdengung, Pak. Oh, motor berdengung. Terus kenapa? Kira-kira menurut kamu kenapa, Jawab? Rusak ya. Oh, rusak. Apa yang rusak? Oh ya. Oke, silakan kalian duduk dulu. Itu yang menyebabkan kalian terlambat ya, karena motor berdengung. Jadi tadi kawan kalian yang pas saat Bapak presensi belum hadir, ternyata sepeda motornya berdengung. Berdengung itu di bagian roda belakang. Kira-kira apa yang terjadi pada sepeda motor itu di bagian belakangnya? Ada yang tahu? Fasid? Rantai longgar. Rantai longgar. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Randy, tahu kira-kira apa? Kelurusan roda depan dan belakang yaitu Tidak lurus ya. Tidak lurus. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Ada lagi kira-kira? Jadi tadi Rivaldo sama Joko membawa sepeda motor ternyata berdengung. Itu kira-kira yang terjadi pada analisa sementara dari kalian adalah di rantainya terlalu longgar atau terlalu kencang, ataupun roda depan sama roda belakang itu tidak lurus. Nah, itu berkaitan erat dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Yang mana pembelajaran yang akan kita laksanakan yang satu tujuannya kalian bisa menganalisa cara kerja penggerak roda belakang dengan baik. Yang kedua, menjelaskan dan menganalisis
gangguan pada rantai penggerak roda belakang dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan cara perbaikan roda belakang dengan tepat. Oke. Sebelum itu, Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Yang mana nanti kalian bisa diskusikan dari masing-masing kelompok, berdiskusi apa yang terjadi, kenapa kok rantai itu berdengung. Apa itu bisa terjadi tadi apa? Rantai longgar atau roda depan dan roda belakang tidak lurus, atau rantai terlalu kencang, atau apa lagi? Garpu bengkok bisa terjadi. Nah, dari masing-masing 4 kelompok, oke, silakan kalian berdiskusi. Waktu diskusi telah selesai. Dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. 1. Ketegangan rantai. Ketegangan rantai adalah jarak bebas rantai pada saat ditekan dari adanya spesifikasi ukuran tersendiri disesuaikan dengan buku manual. Oke, kasih aplaus untuk kalian kelompok 1. Oke, silakan duduk. Bukan hasil dari diskusi. Apakah dari kelompok yang lain ada pertanyaan atau sanggahan? Silakan. Randy. Berapakah jarak main bebas rantai untuk sepeda motor jenis Supra? Oke, bagus sekali pertanyaan dari Randy untuk kelompok 1. Silakan, siapa yang menjawab? Iya, Pak. Oh, Pak Sid. Silakan Sid. Manual box service sepeda motor penggerak roda belakang yaitu antara 2 sampai 2,5 cm. Oke, bagus sekali. Untuk selanjutnya kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan. Kelurusan roda depan dan belakang yaitu kondisi di mana awal, sebelum, dan setelah penyetelan ketegangan rantai. Posisi roda depan dan belakang harus lurus pada saat setelah penyetelan rantai. Oke, bagus sekali. Kasih aplaus. Bagaimana cara mengatur kelurusan antara roda depan dan roda belakang? Oke, bagus sekali pertanyaannya dari kelompok 3 ya, untuk kelompok 2. Dari kelompok 2, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok 3? Siapa? Oh ya, Pran, silakan Pran. Mengatur cincin. Oke, yang di belakang itu ya. Iya. Oke, bagus sekali, kasih tepuk tangan. Untuk kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil presentasi dari kelompok 3. Kelayakan rantai yaitu keadaan di mana rantai tersebut dalam keadaan kering atau basah oleh oli, ataupun juga kelenturan rantai pada saat berjalan. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, bagus sekali itu presentasi dari kelompok 3. Untuk kelompok 4 ada pertanyaan? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Laspani. Bolehkah kita melumasi rantai dengan menggunakan oli kotor? Silakan dijawab kelompok 3. Dilarang menggunakan oli bekas karena kotoran yang tercampur pada oli tersebut dapat merusak komponen-komponen rantai. Oke. Terima kasih. Kasih aplaus.
selanjutnya untuk kelompok 4 untuk presentasikan hasil dari diskusi kalian. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 4. Melakukan pelumasan rantai. Setelah melakukan penyejalan rantai, maka diharuskan pelumasan rantai agar kondisi rantai tetap layak dan dapat digunakan waktu yang lama. Dan spesifikasi jenis serta konstruksi rantai di atas, maka untuk perawatan berkala terhadap rantai, yaitu melakukan pelumasan pada rantai dengan menggunakan oli C40/90 ataupun juga bisa menggunakan FET. Oke, kita tadi sudah sama-sama berdiskusi, sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita tepuk tangan. Oke, mari kita sama-sama menyimpulkan dari hasil diskusi kalian tentang analisis. Yang keempat, melakukan pelumasan rantai. melakukan Pelumasan rantai. rantai. Jadi pelumasan rantai itu tidak boleh menggunakan oli kotor karena akan menyebabkan kerusakan pada Rantai. gear sama rantai roda belakang. Oke, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita, Bapak ada soal. Jangan melihat buku, ya, jangan melihat. Silakan buku kalian tutup. Nanti kalian silakan mengerjakan masing-masing. Oke, silakan. Di samping nanti hasil dari jawaban kalian, Bapak juga akan mengecek apa kalian mengerjakan dengan jujur atau tidak. Nah, sambil menunggu Bapak mengkoreksi, Bapak akan putarkan tentang video yang berhubungan dengan gangguan pada rantai penggerak roda belakang. Oke. Agar kalian tetap fokus, ayo kita teriakan halo, yel SMK bisa. SMK bisa. Bisa. Hasil kalian tadi mengerjakan dari 12 orang yang hadir, ada 2 orang yang nilainya pas-pasan. Jadi nilai yang pas-pasan nanti agar kalian bisa lebih mengerti lagi, kalian harus belajar lagi. Sesudah itu sudah belajar sama Bapak lagi, nanti diuji lagi. Bagi kalian yang nilainya sudah bagus, kalian bisa mempelajari yang lebih mendalam lagi, terutama yang berhubungan dengan penggerak belakang. Yang ini adalah penggerak belakang dengan menggunakan rantai. Dan untuk minggu depan kita akan belajar tentang penggerak belakang yang menggunakan fan belt atau bisa disebut apa? CVT. Bagus sekali. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan saya minta sama Rivaldo untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih dari ketua kelas, dari Bapak berpesan jangan lupa nanti setelah kita belajar itu sudah ada suara dari musola kita untuk mengajak kita untuk sholat jamaah, sholat zuhur. Demikian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.